Apa kabar? Kembali berjumpa dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat, selalu kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Kali ini menerangkan tentang Nyi Kentring Manik atau Nyi Kantri Manik. Nyi Kentring Manik Mayang Sunda atau Dewi Mayang Sunda. Jadi bisa Nyi Kantri Manik atau Nyi Kentring Manik Mayang Sunda, yang artinya itu permata cantik kekuatan Sunda. Nah, itu dikenal juga Dewi Mayang Sunda ini sebagai penguasa gaib kota Bandung. Juga dikenal Dewi penguasa air karena memang berhubungan dengan air gitu. Kenapa berhubungan dengan air? Contohnya saja, jadi cerita-ceritanya itu dihubungkan pasti yang ada airnya, seperti di Sumur Bandung, Jalan Asia Afrika, itu dikenal juga di situ Nyi Kentring Manik. Kemudian di mana tuh, di Situ Cisanti yang arah Pangalengan, Kertasari, itu yang megangnya penguasa gaibnya, istilahnya gitu ya, Nyi Kentring Manik juga. Bahkan di daerah Sukabumi Selatan, itu di daerah Cimas, itu ada Curug Manik, dihubungkan pula dengan Nyi Kentring Manik juga. Jadi pernah singgah di situ Nyi Kentring Manik ini, daerah Sukabumi Selatan, Cimas ya, daerah situ. Curug Manik, ada yang tempat wisata namanya Curug Manik. Nah gitu, sehingga disebutlah Dewi penguasa air istilahnya ya, daerah Jawa Barat, khususnya ini ya, Bandung gitu dikenalnya gitu. Ada yang memercayainya begitu. Nah, diduga kuat juga Nyi Kentring Manik ini adalah istri Prabu Siliwangi yang bernama Prabu Jayadewata. Jadi Prabu Jayadewata ini memiliki beberapa istri ya. Bahkan ada yang mengatakan 151 istri. Nah, yang terkenal itu 3. Nyi Ambat Kasih atau Nyi Rambut Kasih yang di Majalengka itu ya. Kemudian Nyi Kentring Manik ini di Pakuan Pajajaran, yang mana Nyi Kentring Manik ini adalah putrinya Prabu Susuk Tunggal, yang mana Prabu Susuk Tunggal itu adalah pamannya Prabu Siliwangi, Prabu Jayadewata ini, yang bertahta antara 1482 Masehi sampai 1521 Masehi. Prabu Jayadewata ini adalah anak dari Prabu Dewa Niskala atau Prabu Ningrat Kancana gitu. Cucu dari Prabu Maharaja Niscaya Wastu Kencana. Wastu Kencana ini adalah putra dari Prabu Wangi. Begitu ya. Prabu Susuk Tunggal menguasai atau bertahta di Pakuan Pajajaran. Nah, kalau Dewa Niskala kan di Galuh, Ciamis. Nah, kemudian tahta itu diberikanlah kepada Prabu Siliwangi. Tahta yang di Galuh itu. Nah, kemudian Prabu Siliwangi yang ini, yang Prabu Jayadewata, memindahkan pusat kota yang dari Ciamis ke Pakuan Pajajaran. Nah, gitu ya, di situ diberikan tahta oleh Prabu Susuk Tunggal. Nah, menikah dengan Nyi Kentring Manik di situ ya, memiliki anak. Menurut sebagian versi, anak dari Prabu Siliwangi dan Nyi Kentring Manik itu ada 3. Surawisesa, Prabu Surawisesa yang nantinya ini jadi raja ya, yang tidak kalah pamor dengan ayahnya. Kemudian Surasowan, kemudian Surawati. Nah gitu, menurut sebagian versi ada 5 anaknya, yaitu yang pertama Raden Jaka, yang kedua Raden Guru,
Kemudian yang ketiga yaitu Prabu Sena, yang nanti ini menjadi raja juga. Makanya Prabu Sena Pakuan, yang nanti menjadi raja daerah Kulon. Kalau dari Pakuan ya, dari Pakuan Pajajaran Bogor itu ke Kulon, berarti daerah Banten yang nanti berganti nama menjadi Prabu Pucuk Umum begitu. Nah, atau Surosowan, nah gitu, atau Surosowan ini Prabu Sena ini ya. Jadi Prabu Sena atau Prabu Pucuk Umum atau Surosowan gitu ya. Nah kemudian yang keempat anak-anaknya yaitu Prabu Guru Gantangan. Nah yang kelima Prabu Munding Laya yaitu Surawisesa, yang nanti Surawisesa ini memiliki anak yang juga jadi raja gitu. Surawisesa memiliki anak yaitu Ratu Dewata ya, kemudian Ratu Sakti, kemudian siapa tuh namanya, Ratu Nilakendra ya, kemudian yang terakhir Raga Mulia. Nah dari sini berakhirlah Pakuan Pajajaran sampai Raga Mulia atau Nusia Mulia. Ratu di sini maksudnya bukan perempuan, tapi memang sebenarnya di Sunda ini terkenal dengan ratu-ratu itu untuk julukan kemuliaan ya. Jadi bukan maksudnya perempuan, bukan gitu. Makanya ada ratu, katanya keraton itu dari keratuan begitu ya. Tapi entahlah, mungkin itu mesti sama ahli bahasa. Nah kira-kira begitu tentang Nyi Kentring Manik. Nah makamnya di mana makamnya? Menurut sebagian versi makamnya di Buniwangi, Bandung, daerah Bandung, di Dago, dekat Dago sana. Itu ada Buniwangi di situ, komplek makam. Nah kemudian ya komplek makam itu apa? Kentring Manik di situ ya. Kemudian ada yang beranggapan juga di Gunung Putri Bogor. Nah gitu. Jadi memang Nyi Kentring Manik ini sangat berpengaruh ya. Bahkan sampai sekarang saya juga waktu main ke daerah Ciwidey ada curug, katanya yang menguasainya ya Nyi Kentring Manik gitu. Di Bandung pun begitu, gitu ya. Mungkin untuk memberi penghormatan atau penghargaan begitu ya. Sehat selalu untuk semuanya. Maaf jika ada kesalahan.